Bang, saya ini pernah dengar katanya di Tanah Abang ini ada sekitar 30-an ormas lokal gitu. Sedangkan yang dari luar tuh katanya kalau mau masuk sulit gitu, Bang. Apa bener tuh, Bang? Oh gini, kebetulan ormas nih yang ada di Tanah Abang semuanya satu pongkol. Kita semua bersaudara ya. Banyaknya ormas berarti banyaknya kemajuan dari Tanah Abang untuk berpikir tentang Tanah Abang ke depannya. Siapapun ormas luar masuk ke dalam Tanah Abang, kita sebagai anak Betawi Tanah Abang terbuka. Tapi dengan satu catatan, ini Tanah Abang ikutin aturan Tanah Abang. Kebetulan syukur alhamdulillah setelah kalau berkeliling di pasar, kebetulan yang jaga itu kebetulan mayoritas adalah anak wilayah. Oke. Jadi jaga keamanan. yang jaga keamanan, cleaning service maupun parkir, alhamdulillah anak wilayah. Ya kalau dari masyarakat Tanah Abang sendiri ya kebanyakan kan awalnya pedagang ya. Pedagang. Jadi ya banyakan ya berkecimpung di pasar Tanah Abang gitu. Dan kebanyakan pesilat juga kan, jago-jago pesilat gitu. Cuman ya jangan mentang-mentang jago pesilat jadi kampung security gitu kan. Perputaran uang di Tanah Abang 200 miliar sebulan. 200 miliar sebulan nih. Kalau kata bahasa dulu kan ayam mati di lumbung padi. Ane pernah bang jadi keamanan bang, pasar Tanah Abang megang 8 pasar bang. Ane punya PT Satria Wirajaya di Tanah Abang bang, jangan megang pasar bang ya. Megang area parkir buat lapak aja bang. Kaya. Kaya bang, berduit, berumah, bermobil, berbini lagi. Ente dong. Kate. Iya. Kalau dibilang preman takut, penjahat takut. Nanti kita tidak takut mengutin duit yang nggak jelas bang. Iya. Nah kalau sekarang ya begitu deh bang, kita lahan kagak punya, kerjaan kagak, jaga kagak, sama bini mau berantem kapan hari itu udah wajar. Musuhnya yang lain takut mana bang, bini aneh doang yang berani. Pulang ngerobot, padahal duit emang belum dapet gitu lagi. Untuk bisa eksis dan untuk bertahan itu orang Tanah Abang merekonstruksi cerita yang hidup di Tanah Abang. Mereka merekonstruksi identitas mereka dengan si Pitung. Oke. Kalau kita baca cerita si Pitung itu ada kejadian yang sentra ceritanya itu di Tanah Abang. Ketika Pitung mau jual kambing, nah dan Dibegal ya? dibegal dan dilawan dengan main pukulan. Nah itu semua identitas orang Tanah Abang tuh hidup di situ. Tapi ini sekali lagi, menurut saya ini fiksi. Ini story bukan history. Aspek lain yang histori di situ hilang. Karena bayangin orang di masa itu seperti Pitung bisa membangun jaringan sampai ke Singapura untuk belanja revolver terbaru sehingga dia punya persenjataan yang lebih canggih dari seluruh polisi di Batavia. Jadi dia bisa ketahuan, gue tunggu 3 sampai hitungan 10, lu tembak gua duluan, nanti baru gua tembak. Kan itu mesti ngocok dulu sih, itu tinggal dor gitu kan. Dia tahu melawan modernitas itu memang perlu senjata. Tapi senjata yang dia kuasai adalah senjata yang buah dari sains yang paling modern. Karena mungkin Pitungnya terkoneksi bahwa dalam sejarah panjang Tanah Abang itu memang sejarah dunia pengetahuan. Itu yang jarang dibicarakan. Itu yang hilang. Pitung jagoan rawe belong, nggak takut bunyi pelor melayang. Kompeni hidungnya pada bolong, ditempeleng paling. Kalau ditanya film apa yang paling dikenang ya si Pitung, si Jampang begitu, sinetron, semuanya. Itu kan dikembangkan oleh modal dalam bentuk film. Sembarang
Jadi yang mengerikan tuh kayak orang Betawi sendiri memahami diri mereka lewat mata Iya. orang lain gitu ya. Dan itu jadi apa ya? Jadi ingatan yang dominan. Apalagi kita juga ingat di situ muncul EPI misalnya di Petamburan, tapi tidak muncul Firman Muntako ceritanya. Orang yang menggunakan pena, seorang yang mengaji kepada guru Jakaria tapi percaya kepada pena bukan kepada produksi kekerasan gitu. Ini kan yang menurut saya gimana caranya ingatan ini dikembalikan kepada pemiliknya, kepada Tenabang. Waktu bapak saya meninggal, Habib Yasin ke rumah. Kata dia sayang sekali karyanya Firman Muntako, nggak banyak yang kesimpan, itu aja sih. Jadi dibandingin sama karyanya selama puluhan tahun, kesimpan cuma sedikit. Pokoknya dari umur 17 tahun sampai umur 57, Berarti kurang lebih 40 40 tahun. Terus seminggu Kali 7 5, hari. 4 sebulan berapa, kalikan aja. Nulisnya ke basisnya di rakyat kecil, karena kan rakyat kecil itu hidupnya penuh seni gitu. Macam-macam seni, dibandingkan sama orang kaya nggak ada seninya gitu. Kenapa nggak dibuat Tenabang sebagai salah satu ikon dari destinasi wisata yang berbasis seni kuliner Betawi sama silat? Nah, cuman kan melihatnya itu Tenabang cuman pasar doang otaknya gitu, melek mata pasar. Tapi supaya ada positioning, ada perbedaan pasar Tenabang dengan yang lain kan harusnya berbasis local wisdom. Tenabang tuh misalnya kita mau bikin pasar kambing, katakanlah di groundnya itu misalnya kambing hidup, tukang kambing hidup, di basementnya itu tukang jagal, di atasnya kuliner, tengah-tengahnya nanti ada semacam pertunjukan seni budaya Betawi, kan menghidupkan kan jadinya tuh. Nah cuman ya kita memang belum bikin konsep secara matang ya, karena saya melihat pemerintah nganggep jagal nggak boleh ada di Tenabang. Kenapa? Karena ini ibu kota, nggak mungkin nih, ini bau. Ya kalau kotoran itu dibuang ke kali ya bau lah pasti kan. Tapi kan ada teknologi, ada yang namanya IPA, instalasi pengolahan air limbah, kan bisa. Ada banyak cara sih Ada kalau banyak mau kerja, cara Bang, ya. kalau dia mau kerja. Jadi kalau bicara politik itu kan harus ada keberpihakan Bang ya, ada politik anggaran. Nah sebenarnya abang-abang kita yang di Kebon Siri kan banyak yang dari Tenabang. Politik menurut saya itu, ya politik ruang. Iya. Ya karena kan ini kontestasi ruang ya, ruang yang sebenarnya mereka miliki itu tidak mereka miliki lagi. Ketika mereka melihat ruang mereka habis dan mereka semakin hidupnya menderita, yang mereka tahu ya hanya main pukulan, menggedor. Akhirnya mereka menggedor. Tapi gedoran itu menurut saya harus dibaca oleh banyak orang di luar orang Betawi itu sebagai apa ya, berita sandi begitu, bahwa ada cara berpikir kita yang salah. Iya. Ketika membaca Tenabang, kenapa tidak pernah bisa diurus, bergonta-ganti gubernur tidak pernah bisa diurus. Dalam Pedang Panjang, pikiran kolonial tuh hidup, kampung tuh beban, kampung tuh biang masalah. Dan Tenabang sebagai pasar tekstil yang terbesar di Asia, dia harus mewakili sebuah kebesaran yang terbesar di Asia itu. Kampung tidak patut, tidak cocok untuk mewakili itu. Di titik itu aja menurut saya udah nggak fair itu. Itulah yang membuat Tenabang itu tidak tinggal namanya menjadi Tenabang, tapi orang-orangnya itu sudah bukan lagi menjadi orang Tenabang. Orang Tenabangnya adalah mereka yang terluka, terdampar di ruang yang kecil, dan tinggal menunggu waktunya habis. Suka tidak suka, jantung Tanah Abang adalah pasar, dan jantung pasar adalah para pedagang.
Dari masa ke masa, pasar Tanah Abang telah bertahan dari rupa-rupa bencana, mulai dari pembantaian etnis Tionghoa oleh kompeni, kelesuan semasa pendudukan Jepang, hingga kebakaran yang terjadi berulang-ulang. Kali ini, pasar sepi karena pandemi. Sesulit apa keadaannya? Sanggupkah para pedagang bertahan? Kalau iya, sampai kapan? Ibu dagang di Tanah Abang sejak tahun berapa, Bu?